bin Syekh Al-Habsyi. Pada beliau dipersilakan untuk menceritakan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala amri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-sa'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحابة والآل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah bersama-sama mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam acara memperingati Hauliyah Haul Al-Habib Al-Allamah Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatri wal Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri wal Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab wal Habib Idrus bin Abdullah bin Sumaid. Alhamdulillah, tadi telah kita dengar bersama manaqib dari Sultan Al-Alim Al-Habib Al-Allamah Habib Salim bin Syekh Al-Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Syatri. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan keberkahan di tempat ini. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan manaqib tersebut, biografi tersebut sebagai panutan kita. Yang kami hormati Al-Ustaz Al-Habib Al-Fadil Sahibul Majlis Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Kaf Al-Ustaz Ali Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Madhij dan para asatid, para habaib, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Al-Faqir berdiri di sini sebenarnya tidak pantas. Karena kenapa? Karena banyak orang asatid dari habaib yang lebih pantas untuk berdiri di sini. Akan tetapi dengan imtithal al-amr, menjalankan perintahnya dari Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Kaf, insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalam menjalankan perintah kepada gurunya. Alhamdulillah, tadi telah kita dengar bersama biografi singkat Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri. Itu merupakan, katanya, maaf ini merupakan sedikit galilun minal katsir wa butrah minal bahar, sedikit dari sesuatu yang banyak, sedikit dari sesuatu yang banyak, satu tetesan dari lautan yang ada di lautan tuh. Ini merupakan sedikit. Sebagaimana mungkin Al-Faqir ini masih junior, masih adik kelas. Tidak cak Al-Habib Ahmad Al-Kaf atau yang lainnya yang menjalani atau yang mengalami bagaimana daras belajar bersama Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatri, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatri. Ini beliau yang lebih tahu. Tapi dengan berkah kita mendengar cerita dari murid-muridnya beliau, dengan berkah kita membaca manaqib beliau, insyaallah akan menjadi keberkahan bersama buat kita. Sebagaimana diceritakan diceritakan Al-Habib Abu Bakar bin Syahab
ketika mendatangi Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi sahibu Ghirfah. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi sahibu Ghirfah ini guru dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Al-Habib Ahmad, Al-Habib Abu Bakar bin Syahab qama yatakallam. Ini Abu Bakar bin Syahab berdiri dan menyampaikan satu tausiah bi amr syekhihi Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, dengan perintah dari gurunya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Apa kata beliau? Ma sami'tumuh wa ma sami'na. Apa-apa yang kalian telah dengar dan apa-apa yang telah kita dengar, wa ma qara'na, dan apa-apa yang telah kita baca, min siratis salaf, dari sirah-sirah salaf, dari sejarah-sejarah salafun salih, wa manaqibihim wa tarajimihim, ra'ayna bi a'yunina syahmiyatan mujassadatan ila hadzal imam. Wa huwa yushir ila Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Katanya apa? Apa yang telah kita dengar, apa yang telah ana dengar, apa yang telah ana baca, ini sebenarnya katanya kami ini nengok sebenarnya yang hakikatnya itu ada siratus salaf, sejarah salaf, ibadahnya salaf itu cak mana? Ini ada pada sosok diri Imam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Maka kita kata apa yang kita dengar tadi dari mana Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, ini para guru-guru kita ini, mungkin beliau ini langsung jengok hakikatnya beliau gitu, langsung bertemu dengan beliau, langsung menimba ilmu dari beliau Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri. Jadi emang benar apa yang diceritakan itu emang benar. Ra'ayna bi a'yunina syahmiyatan mujassadatan ala hadzal imam, pada Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tadi kita dengar juga Al-Habib Salim itu mendapatkan gelar Sultan al-Ilm, rajanya ilmu, pemimpinnya orang yang berilmu, itu dari Al-Allamah Syekhul Islam, Syekhul Masyayikh, guru dari para guru. Jadi Habib Abdullah bin Umar, ayahnya Habib Salim sama Habib Hasan ini, itu Syekhul Masyayikh, guru dari para guru. Sampai dikatakan katanya tidak ditemukan di satu tempat melainkan tempat tersebut ada ilmunya Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Ada murid, kalau nggak ada muridnya dari murid beliau. Sampai Syekhul Masyayikh, guru dari para guru. Dan beliau Al-Habib Salim ini mendapatkan Sultan al-Ilm dari umumnya Ali. Jadi kalau kita diakui, kalau kita mendapatkan gelar, mendapatkan julukan, kalau uang mendapatkan gelar, uang kayo. Kalau kita ambil contoh uang dapat gelar uang kayo, siapa dulu yang ngomong? Uang kayo atau uang miskin? Kalau uang yang miskin yang ngomong kayo, ya wajar gue. Tapi kalau uang yang kayo ngomong, oh ini kayo, berarti ini uang benar-benar kayo. Begitu juga Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri yang ngomong beliau Sultanul Ilm, ini abahnya Syekhul Masyayikh. Berarti emang benar Al-Habib Salim ini Sultanul Ilm. Dan Al-Habib Salim juga kita dengar tadi banyak dari sifat-sifatnya, dari dakwah-dakwahnya beliau di Asia, di Eropa, di Afrika, semua. Al-Habib Salim ini dakwahnya menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Al-Habib Salim ini zaman dulu pernah datang ke Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab, pernah datang ke Al-Habib Ali bin Salim Al-Madhij, pernah datang hatta ke Palembang, datang Al-Habib Salim. Saking tawaduknya, padahal beliau sudah menyandang gelar Sultanul Ilm. Akan tetapi apa? Katanya Habib Salim ini tidak mendengar satu nama ulama atau wali Allah kecuali beliau akan ziarahi ulama tersebut. Sebagaimana Habib Umar bin Ahmad Syahab, Habib Ali bin Salim Al-Madhij, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan di Jakarta, semua beliau datangi. Untuk apa? Untuk mendapatkan keberkahan dan menimba ilmu dari para mereka. Dan Habib Salim juga kita dengarkan tadi, beliau meneruskan perjalanan dakwahnya, meneruskan ilmunya, meneruskan dirasah pelajaran ilmunya di Mekah selama 4 tahun. Selama 4 tahun Habib Salim
Ini saking belajarnya, dapat teguran dari ibunya. Saking giatnya beliau ini memporsir waktunya, seluruh waktunya itu untuk menuntut ilmu. Sampai ditegur sama ibunya, sampai ibunya mendapat Hubalah Ruqayyah binti Muhammad bin Hasan al-Aidi. Ini sampai dapat teguran dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, bukan masing-masing orang. Sayyidina Ali karamullah wajhah, mantunya Rasulullah. Yang negor ibunya. Berarti kalau wong hebat sudah negor beliau, berarti tidak diragukan lagi kehebatan beliau. Kalau kita melakukan sesuatu kira-kira ditegur. Kalau kita melakukan sesuatu yang salah, kalau kita ditegur sama wong itu, berarti wong itu dekat sama kita. Kalau kita tidak dekat sama dia tidak lama sama kita. Tidak lama anak. Tak negur dia. Anak tidak kenal. Tapi alhamdulillah ini ditegur. Ibunya beliau ditegur sama Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau ini belajar 4 tahun. Dalam belajar tersebut, apa katanya? Ini catatan kecilnya baik. Itu kalau dikumpul ke ada 20 jilid kitab lebih. 20 jilid lebih mungkin catatan kecilnya. Yang sudah dicetak mungkin Fawaid Syatiriyah. Yang ada di fi ulumul tafsir wa ulumul hadis. Dan bahkan dicetak lagi dalam ilmu-ilmu yang lain. Ini catatan kecil Habib Salim. Bukannya kita. Kalau kami balik dari Hadramut, balik dari ini, bawa kita banyak. Ada sekota, ada 2 kota, ada 3 kota. Cuman kitabnya beli. Mungkin tidak kelar macamnya. Kitab beli loh. Beda sama Habib Salim. Ini catatan beliau 20 jilid kitab lebih mungkin. Dan dikisahkan juga katanya Al-Faqir pernah dengar dari Habib Jailani Syatiri, anak dari Al-Habib Muhammad Mahdi. Jadi Habib Jailani ini sering dulu datang ke Indonesia. Habib Jailani ini pernah bilang apa? Jihadahnya, mujahadah, kesungguhan Habib Salim dalam belajar. Ini apa katanya? Jadi di Rubat itu ada lantai 2. Di lantai 2 itu ada tiang di situ. Jadi Habib Salim ini kalau nak merojaah itu manggil sohibnya. Untuk apa? Untuk diikat di tiang tersebut dengan tali. Sampai Habib Salim ngomong apa? Di waktu jam sekian, itu bangunnya nanti lepas ke ikatan. Kenapa? Karena Al-Habib Salim ini kadang wongnya cepat ngantuk. Jadi saking mujahadahnya beliau rela diikat di tiang supaya tidak ngantuk. Supaya tidak ngantuk. Dan Habib Salim juga katanya apa? Wa ma sami'a faidatan illa wa katabaha. Habib Salim tidak dengarkan suatu faedah kecuali dicatat sama Habib Salim. Dan dicatat dimasukkan di dalam kantong saku. Jadi Habib Salim ini tidak pernah katanya ketinggalan satu pulpen sama buku kecil, tidak pernah. Karena apa? Karena kita kalau sudah berpegang sama apalan kita, kadang apalan kita hilang. Tapi kalau dengan suatu catatan kita bukti ke apalan kita dengan catatan kita. Atau yang dikatakan apa? Mahfuzul fard wa ma kutiba. Apa-apa yang dihafal itu bakal hilang. Dan apa-apa yang dicatat itu bakal masih ada. Dan Habib Salim juga tadi telah kita dengar yang menghabiskan umurnya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajak manusia dalam kebaikan, dalam menuntut ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, telah berkata kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, "Ya Musa, alimin nas al-khair." Ya Musa, wahai Musa, ajarkan manusia ini kebaikan. Fa inni mu'anisun gubura mu'allimin nas al-khair likai la yastawfishu. Karena aku kata Allah akan menenangkan kuburan orang-orang yang mengajak orang kebaikan, yang mengajar ke ilmu, supaya mereka tidak merasakan gelisah. Dan saking cintanya beliau juga ini Habib Salim bin Abdullah bin Masyatri, beliau ini kalau nengok uang menuntut ilmu, nengok santri, ini siapa meskipun bukan santri beliau, ditanya sama Habib Salim, ente belajar di mana? Ente belajar sama siapa? Ente belajar kitab fikih sampai mana? Siapa yang ngajar? Ente belajar kitab nahwu sampai di mana? Siapa yang ngajar? Dan alhamdulillah, tahaddus binikmah, alhamdulillah, Al-Faqir mengalami hal itu. Waktu Al-Habib Salim datang ke Sukabumi, ke pondok
gurunya Al-Fadhil Al-Habib Sayyid Al-Walid Al-Habib Abdul Rahman bin Syekh Al-Attas Mata Allah fitul hayatih. Ini Habib Salim ini mana? Ketika anak disuruh Abdul Rahman buat hantar ke banyak buat nantinya Habib Salim. Pas dihantar, Habib Salim ditanya Man ma'in, siapa nama ente? Siapa ente belajar gimana ente? Ditanya sama Habib Salim. Saking cintanya beliau kepada para penuntut ilmu sampai dikatakan wal kana ilm yusba bil kas ila sagahu al ilm bil kas li talabatihi. Seandainya ilmu itu katanya kalau diumpama ke mengisi air di gelas, ini Habib Salim bakal bukan mengisi lagi, bakal menuangkan air yang ada di gelas tersebut untuk para penuntut ilmu, untuk murid-muridnya. Subhanallah. Saking cintanya beliau kepada penuntut ilmu. Beliau juga Al-Habib Salim, kalau kita mengalami dulu waktu datang ke pondok, Habib Salim sering pagi-pagi furus, terkenal karim, dermawan. Dulu ada jadi pondok Al-Habib Rahman Bisyaratosnya ada dua. Ada yang di Jakarta rumah beliau, ada yang di Sukabumi. Di Jakarta ini kurang lebih 30 toko. Ini satu santri dikasih berapa? $100. Itu bayang itu betapa karim, betapa dermawannya Al-Habib Salim bin Abdullah Syafi'i. Sampai-sampai tapi didikan Al-Habib Rahman Syaratos ini kalau punya santri tidak boleh megang duit banyak-banyak, kata Habib Rahman. Jadi duitnya dipegang sama murafik, sama khadimnya Al-Habib Rahman bin Syaratos. Dan di Sukabumi juga ini dibagi ke rencananya misalnya tidak bagi ke satu santri 100 orang, sedangkan santri di sana itu 300 lebih. Ketika Habib Rahman bisa ratus dengar itu, udah ini jangan pakai dolar, kita tukar ke pakai rupiah. Jadi Habib Rahman ini didikan beliau ini saya Walid ini tidak mau, tidak boleh. Jadi muridnya ini tidak boleh dengan duit banyak-banyak. Ditukarkan jadilah satu santri 200.000. Ala kulli hal semuanya berkat kedermawan Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syafi'i. Ini dan kita juga mendapatkan duit segitu. Ini udah cukup, udah lebih. Kalau bagi santri ini 200.000 besarnya. Tapi kalau sudah keluar dari pondok, pegawai kita ini 200.000, cak 20.000. Angkin dikitnya, apalagi zaman sekarang. Dan Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syafi'i ini sangat haus dengan ilmu. Harisan ala ini. Misalnya ini selalu haus dalam ilmu sampai Habib Salim ini itu sakit karena Habib Salim ini sakit duduk di kursi roda. Itu kalau beliau sakit, ini beliau paksa untuk hadir di majelis ilmu. Dengan niat apa? Dengan niat untuk syifa, untuk kesembuhan dalam hadir di majelis ilmu. Jadi beliau ini merasakan kelezatan, dia terlezat fi hudur majelis ilmu. Beliau ini merasakan kelezatan untuk hadir dalam majelis ilmu. Sampai kalau beliau sakit, beliau paksa untuk hadir di majelis ilmu sampailah beliau mendapatkan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini jadi dorongan buat kita. Jangan kita jadi ke alasan, anak sakit, anak ada ini, anak demam, anak tahu ya tidak. Karena dan begitu juga jangan kita jadi alasan, anak sudah kelar pondok, anak sudah tamat pondok ini, anak sudah balik dari sini. Tidak kati, ukuran ilmu itu lulus itu tidak kati. Karena Rasulullah SAW ngomong yang telah berilmu minal mahdi ilal lahdi. Untuk ilmu itu dari kecil gitu sampai kita mati. Dan kalau juga dipantaskan, kalau juga sepantasnya ada orang yang sepantasnya dia ini berhak lulus dalam ilmu, tentu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih pantas. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ngomong, "Ana madinatul ilmu aliyil babuha." Ana ini madinatul ilmu, kotanya ilmu. Dan Sayyidina Ali pintunya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ngomong apa? Bukan pintu nih ilmu. Tambahi lagi. Dengan ilmu beliau tersebut. Dan juga kita jangan sampai jadi ke ilmu tersebut. Jangan kita jadi ke kita meninggalkan hadir majelis ilmu, meninggalkan nuntut ilmu karena sesuatu. Katanya wala taj'alil ilm wala taj'alil asya' lil ilm. Jangan kita jadikan sesuatu ini untuk meninggalkan nuntut ilmu. Walakin ij'alil ilm lil asya'. Akan tetapi apa katanya?
Jadikanlah ilmu itu untuk meninggalkan sesuatu. Jadi kalau ditanya apa udah ini, anak ada gawi, apa udah ada manusia anak ada gawi, jangan jadikan sesuatu tersebut untuk meninggalkan ilmu. Akan tetapi jadikanlah ilmu untuk meninggalkan sesuatu. Alhamdulillah tadi kita dengar juga Manaqib Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri ini insya Allah akan menjadi panutan buat kita bersama. Akan menjadikan doktrin kita doktrin, kita punya hati ini kita doktrin. Kita masuk ke dalam lubuk hati kita dari manaqib beliau, dari sejarah beliau, dari sejarah para salafun saleh. Habib Salim ini bukan sembarang orang. Basyarahu fulan, dibisyaratkan, dikabar gembirakan oleh fulan bin fulan. Sayyidina Ali, oleh Sayyidina Abu Bakar Al-Adni, Sayyidina Abdullah Al-Durus. Oh banyak. Banyak yang membicarakan fulan ini, Habib Salim ini. Dan banyak juga ketemu dengan fulan bin fulan. Semuanya wali Allah. Maka kita di sini kita jadi kepanutan di hati kita. Kita masukkan dalam lubuk hati kita dan kita aplikasikan dalam perbuatan kita dalam sehari-hari. Apa yang didengar tadi manaqib beliau. Apa yang kita dengar dari manaqib, dari cerita-cerita kisah-kisah beliau, bagaimana ibadahnya, bagaimana menuntut ilmunya. Dan kita tanamkan juga kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada murid-murid kita. Itu bagaimana cerita-cerita salaf, siratul segah, siratul mukhtar, cerita-cerita segah, Sayyidina Mukhtar, para salaf-salaf kita terdahulu kita tanam bersama anak cucu kita. Karena apa? Karena inilah yang bisa membangkitkan mahabbahnya kepada mereka. Kalau sudah mereka mahabbah, cinta, sampai anak kita itu mengidolakan. Jadi bukannya zaman sekarang budak-budak kecil tahu artis pemain bola, tahu Cristiano Ronaldo pindah ke MU kayak pindah ke Barcelona, tahu kan dia. Tapi ceritanya salah oleh orang-orang terdahulu dia tidak tahu. Karena bukan didikan bapaknya. Alhamdulillah bin al-Haddad walzam kitabullah, peganglah Al-Quran, watba' sunnatan, maka ikutilah sunnah Nabi Muhammad SAW. Waktu ada Allah bil-Islam, maka ikutilah salah kita terdahulu. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita suatu dorongan bagi kita untuk mengikuti para salaf kita, mengikuti para orang-orang tua kita yang terdahulu. Karena kenapa? Karena arjal ayah katanya. Idza Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq katanya satu ayat yang paling diharapkan oleh ahli bait fi arjal ayah fi ahli bait. Katanya walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman dan cucu-cucu mereka yang beriman kepada cucu-cucunya yang mengikuti para salafun saleh dengan keimanan, alhaqna bihim, maka kami akan pertemukan cucu-cucu mereka kepada para salaf. Jadi inilah yang kita bisa harapkan. Insya Allah Subhanahu Wa Taala tanamkan kita mahabbah kepada salaf, tanamkan kita rasa cinta kita kepada orang-orang tua kita terdahulu. Karena nggak ada jalan lain dan nggak bisa kita jalan lain menempuh kecuali ij'al salaf muqaddana. Kita jadikan salaf ini suatu panutan bagi kita. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita juga sebagaimana kita berjumpa dengan beliau para salafun saleh. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita juga bersama kelak beliau di hari kiamat. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin inilah yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.